Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil maliki dzil malakut al-jabbari dzil jabarut alladzi khalaqal maut wal hayata ikhtibaran 'ala al-iman was-sujud. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wa habibil yaqut Muhammadin sayyiduna sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'a hudahu ila yaumin ba'dal maut. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min alsinati yafqahu qawli yafqahu qawli. Hadirin para pemirsa Semanggi Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalimat yang indah, untayan kata kalimatut tahmid, alhamdulillah. Ini bentuk bahwa kalimat tahmid ini membuktikan bagaimana orang akan disebut sebagai golongan orang-orang yang bersyukur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di masa-masa saat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang besar, kesempatan besar. Mengapa kita harus bersedih? Di mana bahwa para ulama salafus saleh mengatakan, siapa di antara mereka yang beribadah masuk ke dalam rumah Allah, maka dia akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Tetapi pada saat kondisi seperti ini, apa boleh buat? Kita kudu diam, stay at home, ibadah di rumah. Namun tidak mengurangi daripada pahala-pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenapa? Ini sudah menjadi fatwa ulama bahwa kita diberikan kesempatan untuk beribadah di rumah. Bahkan Habaib mengatakan, Habibu dalam kalimat ahadus syu'ara, jadikanlah rumah-rumah kita ini adalah masjid-masjid, tempat ibadah. Kenapa? Karena masjid-masjid yang dibangun oleh orang-orang, kemudian sekarang semakin banyak lagi yang membangun masjid. Kenapa? Karena semakin banyak orang yang beribadah di rumah mereka, diniatkan oleh mereka, ya Allah, walaupun aku sholat di rumah, tapi aku niatkan bahwa rumah ini adalah masjid. Masya Allah. Maka di bulan Ramadan, kegiatan yang paling utama, walaupun kita ini harus stay at home, tetapi ada ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan di rumah selama bulan suci Ramadan. Yang pertama, sudah dijanjikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di 10 hari awal kata baginda Nabi, orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan, dengan keyakinan yang besar, maka dia akan diberikan rahmat. Bagaimana indikator rahmat? Orang bisa disebut mendapatkan rahmat, maka kata baginda Nabi, innal malaikah tusalliya ala ahadikum madama fi musalla alladhi wa lam yuhdis fi Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Ini kata Nabi, orang bisa dikatain bisa dapat rahmat nih. Oh, ini udah dapat rahmat belum nih? Kira-kira begitu. Ini apa udah dapat rahmat belum nih di bulan Ramadan tahun ini? Caranya yang pertama, kita ini udah bener-bener rajin belum baca Quran nih? Baca Quran ini udah belum nih? Sodakohnya udah bener belum? Maka kalau seseorang semakin rajin di puasa pertama baca Al-Quran 1 ayat, 2 ayat, hari ketiga 3 ayat, Masya Allah, tabarakallah, semakin hari semakin meningkat, maka seseorang bisa dikatakan mendapatkan indikator daripada rahmat tersebut. Maka orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang mendapatkan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat dari mana? Dari pancaran wajahnya.
orang yang bercahaya wajahnya sudah diyakinkan dijamin, maka dimasukkanlah nur daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenapa? Karena dia sering bertemu dengan Allah ketika dia beribadah. Allahu akbar walillahil hamd. Maka kesimpulan daripada yakni tausiah kita menjelang berbuka yang pertama apa? Seseorang bisa dikatakan mendapatkan rahmat, yaitu semakinkah dia rajin baca Al-Qur'annya, semakinkah dia rajin sedekahnya di bulan Ramadan. Dan orang yang mendapatkan rahmat janji Allah dalam surah Al-Baqarah, wa ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim rahmah. Orang itu akan diberikan penghargaan yang mulia di sisi Allah. Berupa apa? Apa yang dia mau, apa yang dia minta. Ya Allah, masukkan keluargaku semuanya ke dalam surga. Maka kata Allah, kun fayakun, aku akan kabulkan. Kenapa? Yang berdoa ini beda. Yang berdoa bukan orang-orang yang biasa-biasa aja, tapi orang yang mendapatkan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pemirsa Semanggi Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah mudah-mudahan dengan akhir season episode ini kita akan lanjutkan di episode berikutnya. Marilah kita semua memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang luar biasa, dan ini akan mendapatkan imbalan yang ajib daripada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal muwaffiq wal itaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.